Halo teman-teman, kembali lagi di Takan Bola memberitakan sepak bola. Aduh, menang deui sis, menang deui 5-0 tanpa balas. Sebentar, sebelum ke sana ada fakta-fakta dari kemenangan Persib Maung Bandung versus Persita Tangerang. Oke, sebelum melanjutkan ke analisa, saya terima kasih kepada teman-teman tentang view dari Persib Maung Bandung itu sampai 10.000. Terima kasih juga untuk like, untuk komen juga sangat berarti. Komen-komen dari teman-teman selalu saya baca dan menambah wawasan untuk saya juga, menambah ilmu juga untuk saya. Oke, gimana nih untuk para bobotoh? Kabarnya selalu sehat kan? Kemenangan ini hati-hati pulangnya ketika nonton. Dan gimana nih tentang Madinda nih? Tentang Levi Madinda. Menurut teman-teman, apakah Levi Madinda layak untuk diperpanjang kontraknya, tidak untuk dipinjam? Karena sebentar lagi dia akan selesai kontraknya dengan klubnya. Gimana? Beri komentar tentang permainan Levi Madinda oleh teman-teman untuk berkomentar. Dan juga kita harus apresiasi stadion dari Gelora Bandung Lautan Api ini, teman-teman sangat baik sekali. Meski ayeuna teh halodo panjang pisannya disundakeun we da pasti nonton lagi ti Maung Bandung. Halodo panjang pisan, tetapi rumputnya sangat baik sekali. Ada yang kurang nampaknya teman-teman. Apa coba? Supporternya tidak penuh. Mudah-mudahan nantinya kita bisa full di stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oke, formasi Persib Maung Bandung 4-4-1-1 ini mengejutkan sekali karena Beckham Putra kan cedera, tapi ketika pulih dia langsung ditampilkan. Karena ya kita harus bangga juga kepada Beckham Putra juga, karena dia selalu menjadi pemain dari timnas, andalan timnas. Terlebih dahulu dari Persib Maung Bandung, berkembang dari Persib Maung Bandung. Tetapi Beckham ini benar-benar pemain yang multi talent. Dan oleh coach Bojan Hodak, sangat-sangat luar biasa sekali. Beckham ditampilkan di sayap, biasanya di sayap kiri, kini di sayap kanan. Kebanyakan kan Beckham attacking midfielder, dan juga Madinda di tengah. Dan ya ini banyak sekali kalau kita bahas. Dan terima kasih juga untuk Bojan Hodak tentang mental dari pemain Persib Maung Bandung, yang benar-benar ketika Nick Wipers kena mental oleh pelatih yang terdahulu. Nampaknya Nick Wipers pernah, ya pelatih yang terlebih dahulu tidak menyukainya, tetapi ya is okay, gak apa-apa. Namun sekarang para pemain Persib Bandung bangkitnya sangat luar biasa sekali. Dan Nick Wipers juga seperti bukan Nick Wipers yang dulu-dulu. Nick Wipers yang pertama kali kita lihat dengan berbagai gairah mainnya, dia sangat solid sekali dengan Alberto semakin kompak dengan Nick Wipers. Minus Kakang, nampaknya anak muda ini Kakang, tetapi ya gak apa-apa, Kakang kan lagi sakit. Kita terfokus saja ke pertandingan. Ini sangat ramai sekali. Sebelum ke pertandingan juga kita harus selalu ketika Persib main bagus, kita ya selalu dibahas dengan fakta-fakta, bukan asal bicara begitu. Teja juga kan bisa lihat di musim lalu banyak sekali blunder dan kesalahan, dan kembali lagi ke forma yang terbaiknya. Semua mental pemain Persib Bandung saling percaya, dan ada momen-momen lucu, banyak sekali momen lucu ketika Ciro Alves banyak sekali peluang tidak bisa gol, ya is okay, gak apa-apa, press butuhan lagi-lagi. Dan banyak sekali nih kelebihan-kelebihan dari Bojan Hodak. Oke, kita akan bahas untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk berkomentar teman-teman, karena komentar teman-teman menjadi evaluasi, menjadi analisa ke video ini. Mohon maaf juga untuk ada video yang tidak saya tampilkan, itu bisa copyright juga, karena ini dadakan sekali ketika Persib Maung Bandung selesai dan langsung syuting analisa Persib Bandung begitu. Ada di dalam kolom komentar juga yang mengatakan, kata saya Nick Wipers bisa menjadi DMF, memang betul sekali. Tetapi untuk sekarang Nick Wipers ya sudah di center back, karena kita memiliki duet gelandang tengah yang sangat baik. Bisa dibilang sangat luar biasa sekali. Deddy Kusnandar juga Maklok. Kita dari pemain tengah terlebih dahulu. Deddy Kusnandar dan Maklok. Sebagai pemain bola, kita bukan posisinya dari tengah. Ini sangat-sangat sulit sekali kita untuk menjadi pemain tengah. Selain kita menjadi penghubung antara back kepada penyerang, kita juga harus pintar-pintar untuk menutupi. Misalkan kebanyakan dari babak pertama ketika Maklok sedang di tengah, Deddy Kusnandar juga ada ke depannya. Dari babak kedua, dari babak pertama Deddy Kusnandar tidak, hanya Maklok yang bebas posisinya begitu. Kemudian dari sektor kanan kita bisa melihat
Persib Maung Bandung ini menjadi tim dari lawan Persita, menjadi seperti tim-tim Eropa. Karena apa? Winger-wingernya jalan antara Daisuke Sato dan juga Putu Gede. Putu Gede bermain sangat terkuras sekali staminanya bersama Daisuke Sato. Biasanya Daisuke Sato jarang untuk overlapping, nampaknya semuanya pemain ini overlapping sehingga Daisuke Sato cedera. Ya it's okay, gak apa-apa karena fisik-fisiknya semua pemain digenjot oleh Bojan Hodak. Ketika bisa melihat sering sekali starter dari Fred Butuan ini kepada Beckham, itu berarti evaluasi atau materi-materi dari Bojan Hodak strateginya berbeda lagi karena kebanyakan dari Beckham juga memanjakan kepada David da Silva. Beckham bukan tipikal pelari, tetapi umpan-umpannya bisa menyihir back lawan, bisa memanjakan tim, bisa memanjakan striker dari kita, dari Persib Maung Bandung. Kemudian Edo seperti biasa tidak tergantikan, namun grafiknya naik turun. Barusan Edo mainnya mantep banget. Diganti babak kedua cukup, ya masih bisa dong Edo. Tapi ya itu tadi, dengan digantinya Edo juga ya bikin kewalahan dari Persita karena yang digantinya adalah pemain inti dari Fred Butuan yang tipikal untuk menyusahkan backnya. Kemudian Ciro Alves ya benar-benar ya alarm besar lah untuk pemain sayap dari Persita. Dan Persita juga setelah tertinggal oleh backnya karena cedera itu sangat-sangat kewalahan juga setelah tertinggal dari back dari Persita. Edo, Beckham, dan kemudian dari Madinda. Madinda ini awalnya bermain sebagai center midfielder ataupun juga bisa dibilang penyeimbang. Dia tidak diorbitkan untuk attacking midfielder untuk lebih menyerang karena ada Beckham waktu itu. Kemudian berbagai formasi-formasi dari Bojan Hodak dan menemukan Madinda lebih baik di attacking midfielder dan terbukti kita memiliki attacking midfielder 2 pemain dari babak pertama dari Beckham juga Madinda. Dan bisa dibilang Madinda sangat-sangat cocok sekali dari pertandingan kali ini dari posisi yang di attacking midfielder. Karena dia sangat kuat memegang bola, dia terupasnya. Gol dari Ciro, kemudian maksudnya terupas kepada Ciro, gol David da Silva. Itu benar-benar make efek jahe, efek jahe eta hade pisan lah. Kemudian dari skema yang sama, 3 gol dari David da Silva itu dari satu Cornel ya, kalau dari satu dari David Silva, yang keduanya itu benar-benar segitiga Bermuda, itu lewat kerjasama. Kita jarang lihat sekali. Masih di Madinda dulu lah. Madinda ya sangat-sangat menurut saya Madinda memang layak untuk diperpanjang kontraknya karena sudah klop. Alberto juga layak juga karena itu menjadi jodoh Alberto ketika dia pernah ditipu dan kini mudah-mudahan dia betah di Indonesia, terusnya di Persib Maung Bandung karena posturnya sangat tinggi. Kita masih menunggu sihir-sihir dari Alberto, kesulitan dari Alberto, dan momen dari pertandingan tadi Alberto dengan new keeper sangat baik sekali. Kita tertuju ke pemain striker kita David da Silva. Sudah tradisi ketika Persib Maung Bandung pasti di sana ada dribble dari David da Silva. Sebelum Bojan Hodak, David da Silva sering berlari sendirian, dengan individu, kemudian gol. Kebanyakan seperti itu. Dia selalu telat ke kotak penalti. Kalau ada pemain dari Persib Maung Bandung sayap sudah menusuk, dia selalu telat. Dan dengan Bojan Hodak, perubahan itu terjadi. David da Silva lebih fokus ke kotak penalti, menunggu rekan-rekannya mencari posisi yang sangat ideal untuk dia melakukan sontekan ataupun nantinya sentuhan-sentuhan yang bisa menciptakan gol, dan terbukti sekali 2 gol. Nah, David da Silva ini tidak jauh berbeda. Namun, ketika pemain sayap dari Persib Bandung menunggu lagi untuk dioper, kemudian dia mendribble menusuk. Tapi itu kan tidak efektif juga. Tapi David da Silva sekarang ketika teman-temannya Edo misalkan dari membawa bola, kemudian dia membuka ruang, dia tidak dioper juga, dia memberi ruang kepada Edo untuk di sontek, kemudian di shooting, dikicek, kemudian di shooting. Dan itu benar-benar efektif sekali untuk seorang striker. Di balik fisiknya, di balik kekuatan dribblenya, dia melakukan dengan baik, dengan berbeda. David da Silva berbeda dengan David da Silva dulu. Lebih efektif, lebih efisien pergerakannya, lebih juga menambah tidak terlalu capek juga untuk David da Silva. Sangat luar biasa sekali, sehingga
Pure ini permainan Persib Maung Bandung benar-benar kerja sama tim untuk sekarang. Untuk Persib versus Persita. Kemarin-kemarin ya kita bisa dibilang tidak ada dari sektor sayap. Kemudian kita ke babak kedua. Nanti setelah babak kedua kita berbicara dengan Beckham dulu. Beckham oleh pelatih manapun dia selalu dijadikan starter. Dedi juga. Itu artinya setiap pelatih melihat ya benar-benar dengan sesuai opsi dari pelatih bisa melihat sehari-hari, beda dengan kita online. Ketika jelek ya jelek, padahal itu harus ada evaluasi, harus ada dengan fakta-fakta yang baik. Oke, kita ke babak kedua. Digantikannya Beckham Putra dan juga Edo mengejutkan. Karena kenapa ini? Padahal jalan dua-duanya. Tetapi kita kalau bisa melihat untuk di babak kedua, Fred dan Ciro, kita harus optimis. Kita melihat Fred dan Ciro ini pemain yang dribblenya sangat baik, sprintnya sangat baik. Kemudian, ini bakal merepotkan pertahanan dari Persita Tangerang. Benar saja, untuk kali ini dan pertandingan kemarin-kemarin, Bojan Hodak selalu tidak blunder dalam melakukan pergantian pemain. Pergantiannya sangat sukses. Arsan Makarin juga, cakep bet Arsan Makarin, handap pisan eta budak, tapi dak tegol jadi Sunda pisan Ciro Alves. Ini pasti pemain semua pasti pada greget dan juga tertawa. Kasihan Ciro tidak mencetak gol, tapi oke, tidak apa-apa karena itu bukan harinya Ciro Alves. Bisa kita melihat perjuangan Ciro untuk mencetak gol karena David Datipa sudah mencetak gol nih, alah. Nah, itu tidak apa-apa. Fred juga ya benar-benar Fred di akhir sangat baik sekali. Ada juga momen dari serangan balik dari Maklok terlalu terburu-buru juga, dan juga kepada Fred telat, rata-rata telat kosong, tetapi dipaksakan kepada Ciro dan David da Silva harusnya lebih percaya lagi kepada Fred. Dan Maklok, belum dibahas Maklok ini adalah pemain yang luar biasa. Dia sangat paling kuat staminanya Maklok. Tadi juga udah dibahas ya dari Dedi, tetapi ya benar Maklok adalah luar biasa sekali. Pokoknya Maklok luar biasa di pertandingan kali ini, menjadi penyeimbang dan duetnya dengan Dedi sangat mantap sampai full, tidak tergantikan. Nantinya juga ada Irianto dan juga anak muda lagi Robi Darwis menjadi pelengkap antara cadangan. Dan juga Rejali Heanusa juga bermain sangat baik sekali. Ini benar-benar ya bisa dibilang sangat luar biasa sekali di balik kemenangan 5-0 yang sangat mengejutkan kita dengan permainan yang sangat indah, karena sepak bola itu adalah bermain dengan kesenian, kemudian kemenangan, dan ya baik sekali dengan berbagai strategi. Dan di defense kita belum bahas. Defense ini banyak sekali untuk dibahas, tapi ya gak apa-apa, campur aduk lah. Kemudian dari Ciro, kemudian dari Fred dengan berbagai banyak, dengan Ejra, biasanya Eda selalu di sayap. Tapi pelatih Bojan Hodak ini sangat luar biasa sekali, pintar sekali, karena dengan adanya Ejra Walian untuk di tengah, itu berarti sangat baik sekali delay dia, kemudian tembakan dia, umpan-umpan dari Ejra benar-benar sangat akurasi. Itu yang lebih penting dari sepak bola, itu akurasi dan efektif dari bermain. Nah, itu semua overall dari kita segi penyerangan begitu. 2 pertandingan berturut-turut dengan Bayangkara, juga sekarang Persita Tangerang. Persib Maung Bandung di menit-menit awal pressure-nya sangat tinggi. Ini sangat kompak sekali permainan dari teman-teman dari pemain Persib Maung Bandung ini, sangat-sangat menyulitkan kepada tim lawannya untuk melakukan kepada tim lawannya, dan tim lawannya terpaksa menggunakan lompat-lompat. Itu dari menit awal sampai menit 18 begitu. Kemudian setelah kita unggul, agak kita mendelay terlebih dahulu, dan itu juga cukup membahayakan juga kawan-kawan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga dengan bermain pressure tinggi seperti itu juga menguras energi kita. Berarti kita masih belum terbiasa dan ada juga pasang surutnya. Namun itu sangat berbahaya sekali kalau memiliki musuh yang lebih efisien dalam penyerangannya. Ketika kita turun ritmenya, kemudian lawannya naik dengan kepercayaan diri, sehingga nantinya juga kita akan bisa juga untuk
kebayar, berarti kita juga akan bisa kebobolan begitu. Tapi dari babak kedua pure kita lebih menekan, lebih terbuka. Apalagi di menit 80 sangat luar biasa sekali terjadi jual beli serangan, namun lebih ke Persib Maung Bandung yang kekurangannya yaitu ketika pemain kita sulit seperti Ciro Alves juga sangat luar biasa sekali. Alangkah baiknya juga untuk memberikan, tetapi oke, karena kita unggul 4-0, namun itu evaluasi. Mungkin pelatih juga akan mengevaluasi ketika para pemain yang sulit untuk mencetak gol lebih baik mengoper kepada posisi yang lebih bebas terlebih dahulu. Ketika Fred sangat sulit, padahal di sana ada Maklo. Ketika Ciro sudah kelewatan dari kipernya, tapi di sana juga ada yang posisi bebas, dipaksakan. Tetapi is okay, itu adalah evaluasi dan itu adalah jaya juang pemain ingin membuktikan, ingin mencetak gol karena teman-temannya sudah mencetak gol. Dan ya sangat luar biasa sekali. Dan wah, kita happy. Kenapa kita happy? Udah kumahnya, ada orang Sunda ada dari hati begitu, dari Persib Maung Bandung dari hati. Kalau kalau kita disengaja-sengaja misalkan menjadi fans Al Nassr, misalnya Al Nassr dari kecil kan tidak, kalau kita Persib dari kecil ya iya begitu. Yang sangat berarti adalah kedatangan Bojan Hodak merubah karakteristik dari pemain Persib Bandung yang awalnya down, yang awalnya beban, naik, dan harapannya kepada supporter Bobotoh dan teman-teman pecinta sepak bola Persib Bandung terkhususnya, ketika kita di atas selalu support, ketika di bawah pun selalu support, dan naikkan mental pemain ketika terpuruk. Ini pemain sedang di atas, teman-teman pasti merasa senang. Ketika para pemain kita sedang ada problem atau apapun itu, kita harus selalu support. Jangan netizen emang ya nggak bisa dipungkiri juga, netizen selalu kasar. Tetapi harus sesuai dengan fakta-fakta begitu. Dan ya panjang ya kalau dengan strategi-strategi, wah mungkin ada yang lain bisa menjabarkan, namun ini sesuai penglihatan dari saya. Apa sama dengan teman-teman, kalaupun berbeda kita berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share Instagramnya biar saya semakin semangat lagi untuk membuat dan semakin sebelah-belah kecil terperas. Nah, begitu. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jangan lupa karena itu akan direkomendasikan oleh YouTube-nya. Dan malam yang sangat luar biasa sekali. Semoga tidur Anda nyenyak dan besok beraktivitas. Jangan lupa besok beraktivitas dengan selalu ceria karena Maung Bandung menang. Dan nanti pembuktiannya nanti masih kita ada Persibaya dengan Borneo, teman-teman. Pembuktian kita away. Ya, Akasis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.